Shalom buat kita semua. Kayaknya kurang semangat ya. Apakah karena belum beli baju baru persiapan Natal, atau memikirkan sedia do hepeng manuver baju baru. Seperti itu ya, karena ini kita masuk dalam minggu Advent yang pertama. Shalom buat kita semua. Ada sukacita hari ini? Amin. Gak ada penghalang ya. Cuaca cerah, gak hujan. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersekutu di dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada minggu Advent yang pertama ini, yang tertulis di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-13, dimulai ayat 24 hingga ayatnya ke-37. Markus 13 ayat 24 sampai ayatnya ke-37. Ada baiknya firman Tuhan ini kita bacakan secara responsoria. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Kita sama-sama ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perenungan kita pada siang hari ini, di minggu Advent yang pertama ini, ada sebuah tema yang mau kita renungkan, yaitu hamba yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Ya, hamba yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Kata Advent berasal dari kata Adventus, yang berarti kedatangan. Masa Advent itu berlangsung selama 4 minggu, yang kita tandai setiap minggu itu dengan, pada saat ini minggu Advent yang pertama ada sebuah lilin, ya, sampai kedua, ketiga, dan keempat. Meskipun sering dimaknai sebagai penantian akan kedatangan Yesus Kristus sebagai seorang bayi pada malam Natal,
Namun Advent ini juga dipahami sebuah penantian. Ya, penantian akan kedatangan Yesus Kristus kembali, yang kita sebut dengan parousia. Kapan waktu kedatangan Tuhan itu kembali? Satu pun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan sangat jelas dikatakan di dalam ayat 32 tadi, firman-Nya mengatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa-masa persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, selaku kita jemaat Tuhan, apa yang harus kita persiapkan? Ya. Kita dihimbau untuk mempersiapkan diri, untuk menyucikan diri, baik secara lahir dan batin. Bagaimana cara kita membersihkannya? Ya, kalau kita menyuci baju ada noda, ya kita akan menyucinya, membersihkannya supaya bersih. Ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Bagaimana kita menyucikan diri secara lahir dan batin? Untuk itu kita sebagai orang yang percaya, segala kejahatan, segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dosa apa yang sudah kita perbuat? Baik secara individual, baik secara keluarga. Hanya kita yang tahu dosa apa yang sudah kita perbuat, yang sudah melukai hati Tuhan, yang sudah melukai hati sesama, yang sudah melukai hati keluarga, anak kita, suami kita, istri kita. Disinilah saatnya di masa-masa penantian ini, Bapak Ibu, adanya pengakuan. Ya, pengakuan di hadapan Tuhan dengan tulus dan memohon pengampunan darinya. Hanya itu yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang percaya. Adanya pengakuan di dalam diri kita. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat disayangkan atas kecenderungan hidup manusia pada saat ini, ya, yang lebih memperhatikan kebutuhan jasmaninya, menyangkut kebutuhan gaya hidupnya daripada kebutuhan rohaninya. Ya, ini yang terjadi zaman sekarang. Dan jangan heran Bapak Ibu, dan bukan hanya sesudah zaman ini terjadi demikian. Tidak. Ya. Kalau kita lihat di masa Alkitab, di masa zaman Nuh, di dalam Kejadian 6 itu, apa yang terjadi di sana? Ya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 5 ayat 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Apa di sana dikatakan? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya.
maka menyesallah Tuhan. Itu terjadi di zamannya Nuh. Ada apa dengan orang-orang di zamannya Nuh? Mereka pada saat itu hanya disibukkan masalah-masalah kedagingan saja. Mereka hanya memikirkan bisa makan, bisa minum, bisa kawin dan pesta. Hanya memikirkan kemanusiaan saja. Hanya memikirkan diri mereka masing-masing. Semua tanda yang Tuhan berikan itu tidak mereka hiraukan. Ya. Manusia bisa begitu cuek karena manusia hidup dalam gaya hidup yang semakin hari bisa semakin acuh tak acuh. Di dalam perjalanan sejarah, situasi zaman Nuh ini bisa dikatakan terulang kembali pada saat ini. Ya. Terjadi di masa-masa saat ini. Ya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa dan gaya apa yang dialami manusia sekarang? Ada 3 gaya. Jadi amanginang, kalau berenang banyak gaya ya. Ada gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya apa lagi? Gaya batu. Mastu bagasan blonong ya, hanya tahu hanya gaya batu. Ya. Rupanya kehidupan zaman sekarang juga memiliki gaya. Ya. Yaitu yang pertama gaya pragmatisme. Apa itu gaya pragmatisme? Sebuah gaya, sebuah konsep yang hanya mementingkan sisi praktis dibandingkan sisi manfaat. Dengan kata lain, pragmatisme ini lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat, atau yang bisa dibilang bahwa pragmatisme ini menghalang orang supaya mendapat kedudukan yang bagus di sebuah jabatan. Ya. Sekarang bukan karena ilmunya, bukan karena kepintarannya. Babolo Jono imana ada orang dalam di dalamnya, amanlah dia. Bisalah dia mendapatkan kedudukan itu. Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan, keahlian? Itu nomor sekian yang diutamakan bagaimana kedekatan kita kepada yang punya jabatan itu. Hanya ngambil simpelnya tujuannya, ya, bukan nilai-nilai moral yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, bagaimana gaya hidup manusia sekarang yang penuh dengan gaya materialisme, yang adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan, hanya mencari kekayaan. Dan ini merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi dan mengesampingkan nilai-nilai rohani. Zaman sekarang gak ada lagi yang serius untuk mengimani iman percaya kita kepada Yesus. Karena apa? Pikiran manusia sekarang uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Sampai bernipi-nipi. Ya.
Suaminya bangun atau istrinya bangun, apa mimpimu mah? Ina kan? Bukan diajak bersatu tuh, ahan nipim nabudari, asal lihat erek-erek. Karena kehidupan manusia sekarang uang. Apalagi ini Natal, ya. Kalau saya sendiri dikatakan kalau mau nyambut Natal itu stresnya saya. Anak saya ini Natal di remaja beda bajunya, Natal di sekolah beda bajunya. Nuansa ini warna apa sekarang yang lagi viral? Hijau sage katanya kan. Semua dia itu hijau sage kan gitu kan. Dan di bawah tuh bolo hijau be hijau sama non mak kan gitu kan. Sekarang ya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya manusia sekarang, kehidupan orang-orang beriman sekarang hanya memukuskan kehidupan di dalam materialisme. Kemudian yang ketiga adalah pandangan hedonisme. Pandangan yang hidup menganggap bahwa kesenangan, kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup dia. Ya. Semalam saya ada lagi viral juga di FB tentang pilkada ini, ya. Kebetulan ini yang buat video ini jadi viral juga di daerah Sungai Apung, daerah Pelayanan Amang dulu, tentang pemilihan legislatif. Kami nggak mau lagi ikut bagian dari pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPRD, pemilihan kepala desa. Ada istilah sudah belok katanya kan. Saya nggak tahu Bapak Ibu dengar itu, belok gitu. Saya tanya apa sih belok? Saya bilang, nung dapotan dicuekin, dibiarkan, bukan ditepati janjinya. Kalau semua caleg-caleg ini manis-manis semua kan, ramah sekali, ya. Ada sebuah pengumuman saya ikuti di sini, ada 3 sekali datang, ramah, semua disalah orang sinang, orang sama gitu kan, memperkenalkan diri, memperkenalkan partainya, memperkenalkan ini begono begini. Karena saya bingung, isi udah next piliton kan gitu. Ya, semua ramah. Tapi kalau sudah di dalam, si anu yang datang ke pengumuman kita, coba kalian mendekati amangina. Itu aja, kalau mau salam buang muka. Itulah gaya-gaya manusia zaman sekarang, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau saya butuh mararubua, saya akan bisa mengajak Bapak Ibu semua. Tapi kalau saya nggak butuh, saya akan cuekin. Saya nggak butuh kau, karena saya sudah dapat. Di situ saya butuh, saya akan memanggil kau. Itu sifat manusia sekarang. Nah, kita sebagai orang Kristen cenderung melihat gaya hidup seseorang hanya tampilan luar. Sangat disayangkan. Ya. Di luar manis, di luar ganteng, senyumnya melebar, dalam hati jangan. Tapi apa kata firman Tuhan Bapak Ibu kepada kita tentang sifat gaya-gaya manusia zaman sekarang? Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34, di sana dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya. Bukan kebersamaan seperti ini yang diharapkan dari kita sebagai orang-orang Kristen. Dengan kesemuanya kejahatan ini seharusnya kita mempunyai kepekaan, perenungan bagi kita, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi segala dosa-dosa itu yang akan menyerang kita dan yang akan kita perbuat.
Ya. Coba Mang next. Mari kita baca bersama-sama dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Apa di sana dikatakan? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita lagi bukan anak-anak. Kita bukan lagi orang yang sangat mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran. Kita adalah orang-orang percaya yang telah mengimani iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini tidak ada yang mengetahuinya. Cuman apa yang diajarkan kepada kita. Ya, dikatakan di dalam ayat 32 tadi, hati-hati tentang hari atau saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa di surga. Mungkin kita sangat berduka dengan kejadian yang ada di Bakara, ya, daerah Bakti Raja, tanggal 2 Desember, waktunya tengah 10 malam. Saya ingat waktu itu tengah 10 malam masih di gereja. Ya, mungkin orang yang cepat tidur sudah tidur, bagi yang belum, yang pasti apa yang terjadi di sana? Tiba-tiba bukit longsor. Bukan membawa air, bukan membawa tanah, tapi apa yang dibawa? Batu-batu besar. Menurut informasi, ada 12 orang yang masih hilang. Ya, hotel yang cukup megah di sana, hotel senior, gereja Katolik yang cukup besar di sana, rumah tertanam oleh batu-batu besar itu. Mereka tidak pernah bermimpi hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Kalau ketahuan pun ada di dalam, tak terangkat oleh karena batu-batu besar itu. Orang yang sudah tertanam. Ini adalah kejadian alam. Dan beberapa bulan yang lewat, 1 bulan yang lewat, di daerah Bukit Marsolva, dekat pelayanan saya dulu, Negeri Tani, sampai sekarang 2 orang tertanam di dalam tanah dan tidak ditemukan. Bapak Ibu, apa mau saya katakan? Masihkah kita merlengah-lengah hanya memikirkan diri kita? Masihkah kita hanya memikirkan keakuan kita, kehebatan kita, kemampuan kita? Kedatangan Tuhan itu terjadi tidak diinformasikan
longsor, banjir bandang. Tidak. Oh, itu kan daerah Inang. Ini kan kita Medan. Aman dari itu, gak ada bukit di sini. Kita tidak tahu Bapak Ibu tanda-tanda apa yang Tuhan berikan nantinya kepada kita. Tanda-tanda itu sudah ada. Apel yang pertama ini sesuai dengan firman Tuhan diajak kita, berhati-hatilah. Saya yakin orang yang beriman memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki keadaan yang telah rusak. Bukan justru membuat keadaan yang baik menjadi rusak. Saya yakin orang yang memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus akan tahu bahwa hidup ini tidak selalu mengalami kesuksesan, tidak. Tapi kadangkala ada kegagalan juga. Bahkan kegagalan demi kegagalan yang kita alami. Saya yakin dan percaya bahwa orang yang sudah dewasa tidak akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, kejahatan dan dosa. Dia akan telah mengalami pertumbuhan yang baik di dalam hidupnya. Gelombang besar apapun yang terjadi, kalau kita memiliki komitmen yang utuh kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bekerja buat kita. Dang halani gogo amanginang di tengah-tengah Portibio. Bukan karena hebatnya kita. Ya. Tema kita pada saat ini diajak menjadi hamba yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dalam berhati-hati dan berjaga-jaga, ia menuntut kesetiaan kita. Adongko nama timodong. Adongko satu kidola tuh kamar mandi. Rupanya nyampe di sana nggak bernyawa lagi dia. Adongko nama temangan. Kok bisa? Ya bisa terjadi. Jadi bukan karena hebatnya kita, karena pintarnya kita, karena segala sesuatunya pengetahuan yang kita miliki. Dalam berhati-hati dan berjaga-jaga, ia menuntut kesetiaan kita. Bukan untuk masa ini saja untuk berhati-hati dan berjaga-jaga, tapi setiap saat, setiap waktu. Mengapa kita bertindak untuk berhati-hati dan berjaga-jaga? Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Korintus di sana dikatakan, ya, di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dan 1 Petrus 5 ayat 8 di sana juga dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis berjalan berkeliling. Iblis sedang jalan-jalan. Ngalu jahia ko karejo, idapol-dapol ka. Sudah modom karena pakai AC. Kau usah dengarkan khotbah pendeta itu. Tidur aja lah. Nanti pas dia amin kubanguni pun kau. Itu pekerjaan iblis. Bapak Ibu, orang yang bersikap hati-hati dan berjaga-jaga adalah orang-orang yang bersiap-siap untuk menghadapi kenyataan yang tidak diharapkan. Orang yang berhati-hati adalah orang yang tetap mawas dirinya.
Apalagi semakin kita ini hari kelahiran di hari kesukacita ini di bulan Desember ini, sebenarnya sini semakin kita wanti-wanti, hati-hati, ya, berjaga-jaga, karena dari makanan akan tahu nama langot di bulan Desember kan. Natal punguan, Natal STM, Natal donga sahuta, gak ada ikan asin di sana. Pinomak nasi kotak isinya apa? Daging. Ya, semua makanan-makanan yang enak. Ya. Jangan saking enaknya kita menikmati, ya kita akhirnya nggak menjaga kesehatan kita, Bapak Ibu. Ya. Cara hidup itulah yang akan mencerminkan apakah siaga atau tidak. Apakah kita setia menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen? Apakah kita sudah sadar bahwa orang Kristen itu hidupnya bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi hidup dan mati kita untuk Tuhan? Apakah kita sadar bahwa hidup kita ini akan berakhir? Ada sebuah dalam pertunjukan, ya, pertunjukan ini sebenarnya lomba lawak. Ya, lomba lawak ini kan membawa rileks, membawa sukacita, membawa tertawa. Nah, ketika semua penonton banyak, penuh di dalam ruangan gedung itu untuk menyaksikan para pelawak-pelawak menunjukkan aksinya. Nah, ketika ada giliran seorang pelawak mau tampil ke pentas, terlihat matanya, tiba-tiba ada suatu tempat yang sangat tiba-tiba terang. Rupanya terang itu memang api yang sesungguhnya mungkin korslet di gedung itu. Ya. Kemudian si pelawak ini katakan, api gitu ya. Semua orang tertawa. Dikira penonton ini dia mulai menunjukkan aksinya. Tidak, bukan saya, api gitu ya. Dia dengan serius mengatakan, tapi semua penonton menghiraukannya. Apa yang terjadi? Ya, banyak korban kejadian tersebut. Ada yang mati, ada yang luka. Karena apa? Karena mereka tidak memahami seruan yang ditunjukkan, yang disampaikan oleh sang pelawak. Mereka tidak menyadari kenyataan yang mereka hadapi pada saat itu. Karena dalam pikiran mereka, kami akan selamat saja di ruangan ini. Ini kata Pak Rileks, tidak nyaman buat tertawa. Tapi apa yang terjadi? Sebuah musibah yang disangka-sangka terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cenderung orang yang tidak sadar akan dirinya akan mengalami kesusahan dalam hidupnya, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan. Ada kehidupan banyak orang pada saat ini
Amin. Tetaplah berjaga-jaga, jadilah orang yang setia, dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Untuk